Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدًا
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa ahlihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, saudaraku jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu dijaga, dibimbing dan diberi berkah oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia-Nya mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena itu semestinya tak berhenti pula mengalir dari jiwa kita rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Minimal wujud syukur kita kepada Allah, hadirin, tak lepas dari lisan ini untuk selalu mengucapkan kalimat terbaik, yaitu kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatad din hafizakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu dijaga, dibimbing sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kalau kita mencintai seseorang yang memang kita kagumi adalah sesuatu yang wajar, Pak. Bahkan terkadang cinta kita kepada orang tersebut sungguh sangat luar biasa. Padahal orang yang kita cintai ya biasa-biasa saja. Seperti bapak-bapak mencintai istri adalah suatu kewajaran. Mencintai istri yang begitu luar biasa sampai mengorbankan segalanya, mengorbankan gak sholat demi istri, mengorbankan gak sholat demi anak. Ini sesuatu yang tidak lazim. Mencintai sosok manusia biasa sampai mengorbankan segalanya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Sebaliknya, ketika kita mencintai sosok yang luar biasa tapi dengan cinta yang biasa-biasa saja, ini terbalik, saudara. Terhadap manusia biasa kita mencintainya luar biasa. Pas waktu pilpres kemarin, cintanya kepada calon kita, Pak, luar biasa. Sampai mengorbankan mutus hubungan silaturahim sama sak duluran dewi.
Ini yang saya maksud, mencintai manusia biasa dengan sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya mencintai sosok yang luar biasa dengan biasa-biasa saja. Ini enggak benar, saudaraku. Siapa yang saya maksud sosok yang luar biasa, yang mestinya kita cintai dengan sesuatu yang juga luar biasa, tiada lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok yang luar biasa, Pak. Manusia yang luar biasa. Karena itu kecintaan kita kepada beliau juga mestinya juga luar biasa. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir yang selalu kita baca setiap hari Jumat atau malam Jumat. Di ayat terakhir ayat 110 Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Yang kurang lebih terjemahannya, ya Rasulullah, ya kekasihku, kenalkan dirimu, kenalkan siapa engkau sebenarnya, siapa engkau sesungguhnya. Katakan kepada mereka umatku, ana basyarum mislukum, saya adalah manusia seperti kalian, yuha ilayya, yang diberi wahyu. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Karena waktu sempit, saya ingin jelasin cuman sampai di kalimat ini saja. Bahwa ketika Nabi berkata, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian, yuha ilayya. Nabi Pak sudah memberikan pernyataan kepada kita bahwa sesungguhnya Nabi itu luar biasa. Nabi itu manusia yang bukan manusia biasa. Tapi Ustaz di situ kan kalimatnya saya manusia seperti kalian. Yes. Yang kadang-kadang diterjemahkan saya manusia biasa seperti kalian. Enggak ada kata-kata biasa dalam Al-Quran itu. Yang ada ana basyarum mislukum. Saya manusia seperti kalian, bukan manusia biasa seperti kalian. Maksudnya apa? Basyarun mislukum, manusia seperti kalian. Pertama Pak, tafsirannya bahwa saya, kata Rasulullah, manusia seperti kalian. Kalau kalian meneladani saya, itu artinya meneladani saya sebagai manusia, bukan meneladani malaikat. Kangelan meladani malaikat Pak, apalagi meneladani Tuhan. Enggak bisa Tuhan diteladanin. Karena itu Nabi kita itu manusia Pak. Itu yang diminta oleh Allah kepada Rasulullah supaya mengenalkan diri beliau. Sesungguhnya beliau adalah basyarun mislukum. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud saya adalah basyarun mislukum, saya adalah manusia seperti kalian. Yes Pak, Nabi itu basyar, sama dengan kita. Nabi punya mata, kita juga punya mata Pak. Nabi punya tangan, kita punya tangan. Tangan punya fungsi sama dengan tangan fungsinya Nabi Muhammad SAW. Nabi punya kaki, Nabi punya jantung, Nabi punya nafsu Pak. Nafsu dengan istrinya, nafsu makan, Nabi punya, kita punya, juga punya saudara. Nabi punya akal, Nabi punya otak, kita punya otak, dan kita punya akal. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Tapi perhatiin kalimat selanjutnya. Maka kata guru saya, kalau membaca ayat ini jangan titik sampai innama ana basyarum mislukum. Jangan sampai di situ. Lanjutin ayatnya. Yuha ilayya. Saya manusia biasa seperti kalian, tapi saya diberi wahyu sama Allah. Gara-gara diberi wahyu itu Pak, Nabi berbeda saudaraku. Gara-gara ada wahyu itu Nabi berbeda. Nabi punya nafsu, kita punya nafsu, same, sama. Tapi nafsunya Nabi Pak sudah dibersihkan oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan dalam sebuah riwayat, Nabi itu dibersihkan sampai 4 kali sama Jibril alaihissalam. Pada usia 4 tahun ketika di Bani Sa'adah, yaitu sebelum balita, Nabi dibersihkan, dibedah jantungnya, dicuci itu saudaraku, dikembalikan lagi jantungnya, nafsunya Nabi dibersihkan.
Pada usia 10 tahun ketika balik, Nabi pun juga dibedah lagi sama Jibril, dibersihkan lagi. Pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu, Nabi juga dibedah lagi sama Allah, dicuci lagi melalui Jibril alaihissalam. Dan yang terakhir saudaraku, ketika Mi'raj, Nabi juga lagi-lagi dibedah saudaraku. Riwayat yang paling sahih cuma 2 Pak, yaitu pas usia 4 tahun sama ketika menjelang Mi'raj. Sedangkan usia 10 tahun dan usia 40 tahun ketika Nabi mendapat wahyu itu masih khilaf di kalangan para ulama. Artinya meskipun cuma 2 kali dibedah Pak, itu sangat berbeda sama kita saudara. Karena itu Nabi nggak punya hawa. Nafsu itu mesti gandeng sama hawa. Nabi nggak punya hawa Pak. Kenapa? Udah dibersihkan hawanya. Hawa itu apa? Keinginan negatif. Nabi nggak ada keinginan negatif. Selalu murni saudaraku. Ini bedanya kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya otak, kita juga punya otak. Dari otak lahirlah akal saudaraku. Ya sama Pak, tapi otaknya Nabi, akalnya Nabi saudara mampu bisa menerima 30 juz Al-Quran, yang dengan 30 juz melahirkan berjuta-juta jilid ilmu pengetahuan saudara. Di rumah saya ada perpustakaan Pak, yang tingginya 5 meter, lebarnya 5 meter, itu kitab semua. Tetapi di Uinsa saudaraku, hampir satu masjid ini perpustakaannya. Di Al-Azhar mungkin berkali-kali dari luasnya masjid ini perpustakaan, dan semuanya adalah pengetahuan, dan semuanya bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan semuanya bersumber pada satu orang, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda saudaraku, sama-sama punya akal. Nabi secara fisik kalau kena benda tajam berdarah Pak. Sama kita juga kalau kena benda tajam berdarah. Tapi fisik Nabi memiliki kekuatan 30 kali kekuatan manusia biasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memiliki 15 kali kekuatan manusia biasa. Karena pada waktu perang Khaybar, Sayyidina Ali mampu merobohkan benteng Khaybar Yahudi sendirian dengan tangan kanan. Kata para sahabat-sahabatnya, itu benteng itu bisa roboh dengan 15 orang, kamu sendirian. Berarti kekuatan Sayyidina Ali setara dengan 15 orang biasa Pak. Tetapi Sayyidina Ali pernah dipeting oleh Rasulullah ketika adu gulat. Semua kalah sama Sayyidina Ali, hanya Rasulullah yang bisa mengalahkan Sayyidina Ali. Sehingga para ulama menyebutnya kekuatan Nabi Muhammad 2 kali kekuatan Sayyidina Ali saudaraku. Artinya 30 kali kekuatan manusia biasa. Beda saudara, beda. Fisik Rasulullah itu beda. Satu-satunya Nabi Pak, bukan satu-satunya manusia saja, tapi satu-satunya Nabi yang bertemu Jibril dalam bentuk aslinya. Bapak cek di kitab manapun, dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihi salam, semua Nabi pasti ditemani oleh Jibril Pak. Semua Nabi pasti didatangi oleh Jibril, karena memang Jibril ini menjadi wasilah, media turunnya wahyu kepada mereka. Tapi Jibril tidak pernah menampakkan wujud asli kepada seluruh para Nabi itu. Why? Kenapa? Karena Jibril memiliki dimensi yang sangat tinggi, melebihi dimensi manusia itu sendiri, bahkan melebihi dimensi bangsa jin saudara. Dan dimensi yang rendah kalau melihat dimensi yang tinggi Pak, hancur tuh. Makanya kemudian Jibril kalau ketemu para nabi itu mendowngrade, menurunkan grade-nya. Grade malaikatnya diturunkan, berubah menjadi manusia. Sehingga ketika ketemu dengan para nabi dalam bentuk manusia mengantarkan wahyu itu, manusia atau para nabi itu nggak ada bermasalah. Tapi khusus Nabi Muhammad, selama 23 tahun Jibril bolak-balik mendatangi Nabi Muhammad. Hanya sekali Jibril Pak dalam bentuk aslinya, sisanya dalam bentuk manusia. Dan itu pun efeknya, karena Nabi kuat Pak, efeknya Nabi cuma demam. Apakah bapak-bapak ketika diceritakan guru-guru kita dulu di madrasah, ketika wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad merasa demam, gumigil sambil berkata kepada istri Khadijah, zammiluni, selimuti aku. Apa bapak enggak pernah bertanya-tanya kenapa kok bisa sampai menggigil? Itu gara-gara ketemu Jibril dalam bentuk aslinya. Dan kelak di kemudian hari Nabi juga pernah bertemu Jibril dalam bentuk aslinya di Sidratul Muntaha.
Ketika mau masuk ke Sidratul Muntaha, Jibril berubah dalam bentuk aslinya dan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu diabadikan dalam surat An-Najm. Saudaraku ikhwatadina fiddakumullah, fisik Nabi luar biasa saudara. Sehingga dari sini kesimpulannya hadirin, Nabi itu manusia memang, tapi bukan manusia biasa saudara. Itulah seorang ulama ahli syair dalam burdah yang kita kenal dalam selawat burdah. Imam Al-Bushiri menyatakan, wa mablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatu bainal hajari. Kata beliau Imam Al-Bushiri menyebutkan puncak ilmu pengetahuan manusia tentang diri Nabi Muhammad pasti mengakui Rasulullah itu adalah manusia, tapi Nabi itu adalah sebaik-baiknya makhluk dari seluruh makhluk yang ada di jagat alam semesta ini saudara. Muhammadun basyarun, Muhammad itu adalah basyar manusia, walaysa kal basyar, tetapi bukan seperti manusia biasa seperti kita Pak. Bal huwa yaqutah, dia adalah permata Pak, berlian, bainal hajari, di antara batu-batu lainnya. Bukankah berlian juga batu Pak? Bukankah kerikil juga batu? Tapi dengan berlian kita berbeda sikapnya bapak-bapak. Kita begitu cinta dengan berlian, padahal ya podo-podo watu ini sama kerikil di sebelahnya. Itulah antara kita dengan Rasulullah, bagaikan berlian dengan batu biasa. Karena itu kalau kita dengan manusia biasa, dengan istri kita, dengan anak kita mencintai luar biasa sampai mengorbankan segalanya, mengorbankan hubungannya dengan Allah Pak, justru zalim kita dengan manusia yang luar biasa, cintanya biasa-biasa saja. Ayo mulai hari ini cinta kita kepada Rasulullah harus luar biasa. Gimana caranya? Pertama bapak-bapak, syariat sunnah Nabi harus kita hidup-hidupkan dalam kehidupan kita. Itu wujud cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua Pak, banyakin sholawat Pak kepada Rasulullah. Karena ciri-ciri orang jatuh cinta itu selalu menyebut-nyebut nama yang dicintai Pak. Dan sholawat itu bagian dari cara kita, wujud cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga saudaraku, ayo, beda Pak kita mencintai orang yang kita kenal sama mencintai orang yang tidak kita kenal. Presiden Pak, kita nggak tahu kayak apa. Gubernur Pak, kita nggak tahu kayak apa. Mungkin cinta kita biasa-biasa saja. Coba kalau presidennya itu saudara kita Pak, beda cintanya. Kenapa? Karena kita kenal banget dengan saudara kita yang jadi presiden itu. Maka demikian pula kalau kita mencintai Rasulullah dan kenal siapa Nabi itu sesungguhnya Pak, nasabnya kayak apa, istrinya kayak apa, anaknya kayak apa, kita kenal keluarganya Pak. Maka hadirin, beda saudaraku, beda. Karena itu anjuran saya di bulan Maulid ini, bacalah sirah Nabi Muhammad SAW, bacalah biografi Rasulullah Muhammad SAW. Dalam satu bulan kita punya planning membaca sirah Nabi supaya menambah kecintaan kita kepada Rasul dengan cinta yang luar biasa. Begitu luar biasanya. Sebagai penutup saudaraku, sampai ketika Nabi Muhammad SAW selesai haji Pak, dari wukuf di Arafah ke Muzdalifah kemudian ke Mina, Nabi itu potong tahallul dan rambutnya Nabi ini dibagi-bagi Pak, dibagi-bagi, dikasih kepada yang nyukur, kemudian dikasihkan kepada beberapa sahabatnya, diantaranya Abu Talha juga diberi, Ummu Sulaim juga, Ummu Salamah juga diberi, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim, dibagi-bagi, dan semua sahabat menyimpan rambutnya Nabi Pak. Dari generasi-generasi. Di antara yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, di antara yang masih megang rambutnya Nabi sampai 2 generasi, yaitu sampai tabi'in, adalah Muhammad ibn Shirin, seorang tabi'in. Sahih Bukhari menceritakan, Ibnu Sirin berkata, li antakuna indi sya'ratun minhu, aku memiliki 1 helai rambut Nabi Muhammad, dan aku memiliki 1 helai rambut Nabi Muhammad ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Itu baru rambutnya saudaraku. Bagaimana dengan diri Rasulullah? Bagaimana dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Ayo hadirin, mulai hari ini cinta kita jangan biasa-biasa saja, karena sosok yang kita cintai bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat faqdi hajatina wa hajati ikhwanina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات فاقض حاجاتي وحاجات إخواننا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله ونتوسل إليك بجاه نبيك المصطفى وحبيبك المصطفى أن تجعل لنا من كل ذيك مخرجا من كل هم فرجا من كل بلاء عافية يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.